Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo ayah bunda dan sobat Haki dimanapun kalian berada. Selamat datang di Ruang Tamu Haki. Ya, ini adalah podcast perdana kami, di mana di sini kita akan sharing bersama narasumber dan juga bintang tamu yang kita undang ke Haki. Nah, selama 30 menit ke depan bersama saya Riana Tiffany. Baik, di sini kita sudah ada para narasumber. Yang pertama ada Syekh Majdi. Syekh Majdi adalah seorang guru Quran dari Madinah. Kemudian ada Ustadz Yuda. Beliau adalah koordinator Quran di Haki School, dan kemudian ada Ustadz Agus sebagai manajer pendidikan di Yayasan Haki Learning Center. Ya Ustadz, Syekh, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar kita nggak terlalu tegang nih Ustadz ya. Nah, saya ada sedikit teka-teki nih buat Syekh Majdi. Ya, Syekh, ayam apa yang paling besar sedunia, Syekh? Can you repeat the question, please? Ayam apa ya? Ayam? Oh ya, ayam. Oh ya, I'm sorry ya. Baru saya tahu. Bahasa Inggris. Ayam apa yang paling besar sedunia? You know? Ayam apa ya? Nyerah? Ayam kampung. Salah. Yang benar adalah ayam semesta. Masih belum tahu ya? Ada satu lagi sih, ada satu lagi. Apa bahasa Arabnya nih kan? Saya dari Madinah nih, bahasa Arabnya gajah masuk ke dalam kulkas. Nggak bisa. Susah. Coba bahasa Arabnya sih. Al-fil yadkhul fi al-thallaja. Salah. Jawabannya besar mustahil. Al-fil yadkhul fi al-thallaja. Iya. Mustahil. Iya, alhamdulillah ya, itu mungkin sedikit internet itu biar kita nggak terlalu tegang ya. Kita di sini sharing-sharing, juga bisa menambah wawasan kepada orang tua maupun sobat Haki di rumah. Sebelumnya saya mau bertanya, kalau menurut Syekh, tantangan dakwah Quran bagi para guru di saat ini ya menghadapi anak-anak itu seperti apa, Syekh? Dan apakah benar, Syekh, nanti di akhir zaman kita ini semua akan meninggalkan Al-Quran seperti itu? Mungkin bisa dijawab, Syekh? Silakan. طيب أولا نقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد القرآن في هذا الزمان يختلف عن الزمن الأول، فالواجب على كل معلم للقرآن أن يجعل القرآن عقيدة في قلوب الأطفال. Ustaz tidak. Gimana? يجب أن يكون القرآن عقيدة ليس فقط حفظا ومنهج ينتهي منه الطالب بدون أي فائدة. تفضل. Jadi maksud beliau adalah setelah memuji Allah dan juga bersolawat kepada Nabi, beliau menasihati kepada seluruh guru-guru Quran untuk bukan hanya sekedar menjadikan Quran itu sebagai hafalan, tapi juga sebuah pemahaman dan juga keyakinan yang menancap kuat di dalam hati, seperti itu. فإذا كان القرآن عقيدة في قلوب الأطفال كان إن شاء الله حاصل الحفظ طيبا مباركا، وكما قيل من جد وجد ومن زرع حصد. من جد في طريق العلم مع توجيه وإرشاد من معلمه الذي يبتغي وجه الله بإذن الله أنه سيلقى الحاصل الطيب والثمر بإذن الله المفيد في الدنيا والآخرة. Jadi dengan menghafal itu, ketika hafalan dilakukan dengan keyakinan dan juga dengan pemahaman yang benar,
di dalam hati anak-anak tentunya, ini insya Allah akan menjadi hasil yang sangat bermanfaat gitu. Karena sebagaimana dalam pepatah Arab, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya gitu. Ya mungkin itu yang secara intinya. طيب أنا أضيف أيضا هذه الكلمات وهذه النصيحة القصيرة بإذن الله النافعة لنا ولكم. ما يحصل الآن، ما يحصل في أغلب المدارس التعليمية الإسلامية في أكثر الدول، أن القرآن فقط منهج يدرس ويعطى للطالب يحفظ مقدار بسيط، يرجع إلى البيت وربما يكون هذا القرآن أو هذا الحفظ مرة في الأسبوع، وربما يستفيد أو لا يستفيد. لكن الحاصل من هذا أنه فقط يحفظ لكي ينجح ولا يحفظ لكي يعمل به، وهذا هو من أسباب الفساد الكبير الذي يحصل الآن في داخل القلوب. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم. Jadi banyak dari sekolah-sekolah di seluruh negeri, termasuk juga di Indonesia, yang banyak dari orang mempelajari Al-Quran itu hanya untuk sekedar sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan sekolah gitu. Jadi mempelajari menghafal Quran bukan untuk memahaminya dan mengamalkannya, tetapi hanya sekedar sebagai ya untuk menyelesaikan sekolah saja. Jadi setelah mereka lulus sudah tidak ada manfaatnya lagi, bahkan mungkin bisa hilang gitu. وليت المقصود يكون حفظ القرآن كامل. أكثر المدارس التعليمية يكون فيها القرآن فقط حصة واحدة ربما في الأسبوع أو ربما حصتين، فيخرج الطالب من الفصل الأول أو من السنة الأولى وهو حتى لا يحفظ جزءا واحدا، فيكون الحاصل بعد 3 سنوات إما في المرحلة الابتدائية ربما الأكثر لا يصل حتى جزئين، وإذا ذهب إلى المتوسطة ربما أيضا لا يحفظ. والطالب عموما في المدارس كلما زاد علمه ودراسته ربما ينشغل عن القرآن، فلا يخرج من السنة إلا وحفظه من القرآن قليل جدا. لماذا؟ لأن القرآن ليست مادة مهمة له في دراسته. Dan banyak juga dari sekolah-sekolah yang hanya menjadikan Al-Quran itu hanya sebuah, kalau di Indonesia mungkin sebutannya ada muatan lokal, yang seminggu itu hanya satu pelajaran, dan ini yang kurang efektif. Bahkan ada banyak anak-anak yang sudah beberapa tahun bersekolah dan mempelajari Quran, dia bahkan 1 juz atau 2 juz pun dia belum hafal. Ya, disebabkan karena pelajaran Quran ini tidak menjadi concern utama, tidak menjadi tujuan utama bagi sekolah-sekolah itu, dan hanya berlabelkan Islamic School atau Quranic School, tapi kurang dalam menerapkan Al-Quran tersebut. نعم، وهذا هو الذي نفتقده في هذا الزمان. أصبح القرآن فقط مادة مكملة ليست أساسية، فقط يكمل جزء من النجاح، أو يعني حتى إذا لم ينجح فيها ربما يساعد في درجاته وينجح، فلا يكون الحاصل في قلبه شيء. وهذا يختلف كثير عن ما درسنا عليه. نحن لا نرجع، لا نقول زمن الصحابة، لا نترك هذا، نقول قبل 15 سنة، قبل 20 سنة عندما كنا ندرس. نعم هناك كان مادة للقرآن في المنهج التعليمي الدراسي، لكن من أراد أن يختم القرآن لا يختمه في المدارس التعليمية، لأن هناك كثير من الواجبات، فيختمه في المسجد. هذا جزء سنكون إن شاء الله بعد ترجمتكم. Jadi banyak juga sekolah-sekolah yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai pelengkap, jadi bukan yang utama, bukan yang asasnya, bukan menjadi pondasi atau pokok dari pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi hanya sebagai pelengkap. Karena bahkan dulu para sahabat pun juga bisa menyelesaikan hafalan tersebut, yang memang tidak ada sekolah zaman dahulu, dan sebenarnya juga tidak harus di sekolah gitu, tidak wajib memang harus di sekolah. Jadi sekarang alangkah baiknya bisa
menyediakan untuk hafalan yang mungkin bisa dapat banyak dan juga menjadi inti dan tujuan dari sekolah tersebut untuk mempelajari Quran. Dan mempelajari Quran itu tidak harus di sekolah saja, di masjid pun juga nanti bisa. Oke, Ustaz Syekh. Sama yang kedua saya belum jawab. Ya, Tinggal. boleh. السؤال الثاني sebenarnya kalau itu السؤال يحتاج إلى وقت طويل جدا يعني ما يكفي حتى even من أول كانت لكن في الحقيقة النصيحة للمعلم وللأم وللأب من يشاهد كبار الصحابة بل وكبار التابعين بل وكبار الأئمة سواء الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي وغيرهم من الأئمة الصالحين كانوا لا يبدأون بتدوين أي علم ولا يتعلمون علما قبل القرآن فكان القرآن أولا هذه العقيدة والتنشئة والتربية الصحيحة يبدأ المسلم الإنسان الصغير ما زال في عمر السادسة يدخل إلى الحلقات مع الشيخ ولا يأتي عمر 10 سنوات أو 12 أو أكثر شيء 15 عاما إلا قد ختم القرآن ثم بعد ذلك يدخل في علوم الحديث والفقه وعلوم أخرى هذا هو الشيء المطلوب هذا المهم أن القرآن يكون أولا قبل أي علوم Ya, jadi saya menasihatkan untuk para guru juga para ayah dan bunda semua. Jadi memang sebagaimana yang telah kita ketahui dan saya menyebutkan bahwa dahulu para imam arba'ah yaitu para imam 4 mazhab yang mereka dahulu sejak kecil mereka tidak mempelajari ilmu apapun kecuali yang pertama adalah Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran dahulu, kemudian baru mereka menghafal sedari dini, sejak usia dini, mulai dari umur 4, bahkan mungkin di bawahnya, sampai ternyata ada yang 10 tahun selesai, ada 6 tahun selesai, 12 selesai, bahkan ada yang sampai 15 itu mereka sudah hafal Quran seluruhnya. Dan setelah itu baru mereka pun mulai mempelajari ilmu-ilmu lain seperti ilmu hadis dan yang sebagainya. Jadi beliau menasihatkan untuk Quran dahulu baru ilmu-ilmu yang lain. لأنه سبحان الله القرآن مثل أم العبادات يعني يعيد في كل العلوم القرآن مرجع للحديث مرجع للتفسير ومرجع للغة العربية وعلومها ومرجع للعقيدة يعني في أغلب العلوم التي تجدها حتى في علم الصحة موجودة في القرآن فالقرآن هو سبحان الله المرجع لكل علم في الدنيا والآخرة Karena Al-Quran adalah referensi utama dan juga ya dasar hukum dan juga dasar ilmu semuanya. Bahkan Al-Quran itu adalah ilmu tertinggi. Yang hadis juga fikih dan lain sebagainya semuanya referensinya itu diambil dari Al-Quran. Maka ketika belum mempelajari Al-Quran dengan sempurna, maka juga bisa jadi belum bisa memahami ilmu-ilmu dengan sempurna juga. Nah, saya juga punya pengalaman, Syekh. Kita sudah saya punya pengalaman berkecimpung di dalam dunia pendidikan ini sudah selama 9 tahun, ya. Nah, itu tantangannya dalam point of view-nya kita sebagai guru, yaitu adalah bagaimana mempertahankan mood anak, gitu, dari secara psikologisnya. Karena mulai dari bangun tidur saja ya, Syekh, dimana anak-anak nih terkadang susah sekali untuk bangun gitu ya, karena misalnya mereka masih capek atau mereka pengen masih istirahat dulu karena ya mungkin lelah lah seharian kemarin gitu ya. Itu perlu ditambah lagi dengan orang tua yang misalnya ayo mandi gitu ya, sehingga membuat si anak terkadang pagi-pagi itu sudah berdebat dulu dengan orang tua gitu, karena mungkin lama persiapannya atau ada macet lah atau misalnya belum ngerjain PR dan segala macam, sehingga di jalan itu biasanya hati mereka udah mood duluan mau pergi ke sekolah. Nah, di Haki kenapa di awal permulaan kita mau mulai pelajaran, kita tuh ada namanya morning activity, ya. Di dalam morning activity itu anak-anak biasanya ada sholat duha, jadi mereka ambil wudhu dulu dengan situasi hati yang mungkin ya campur aduk lah, ya, masih nggak dari rumah gitu di perjalanan. Nah, sampai di sekolah mereka kita ajak untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan
menghafal atau menyebut Asmaul Husna seperti itu. Kemudian nanti insya Allah di semester 2 kita akan tambah dengan sedikit murojaah ya Ustadz ya, sekitar 15 menit gitu. Jadi memang di Gen Alpha ini Syekh itu seperti Syekh tahu lah, mereka moodnya terkadang naik turun Syekh. Kalau mereka moodnya lagi bagus ya, target sebanyak apapun itu gampang buat mereka. Tapi kalau mood mereka lagi kurang Syekh, Masya Allah, satu ayat saja itu susahnya luar biasa. Makanya kita di sini para pengajar itu selalu mengkreasikan pengajaran Quran kita, karena kita sekolah dasar ya Syekh. Tadi yang saya bilang ibtidaiyah, harus bisa mencampurkan dengan misalnya mempelajari Quran tetapi dengan cara yang fun, dengan cara yang menyenangkan, dengan sambil bermain gitu, dan juga tidak kaku gitu ya Syekh gitu. Nah alhamdulillah kita bisa share gitu, alhamdulillah anak-anak bisa untuk menghafal Al-Quran dengan cara yang bisa menyenangkan seperti itu. Dan setelah menghafal, biasanya kan mereka akan masuk ke mata pelajaran biasa, Syekh. Karena kita di sini memang tidak hanya Quran, tetapi juga kita ada belajar matematika juga, kemudian belajar bahasa Indonesia juga, ada belajar PKN juga. Karena kita ingin penghafal Quran juga kayak ilmu pengetahuan yang lain, Syekh, gitu. Mereka boleh meraih cita-cita sebagai apapun yang mereka mau, asalkan mereka punya fondasi Quran, seperti itu. Nah, itu di setiap harinya kita nggak selalu mata pelajaran dan juga Quran saja Syekh, tapi kita juga ada mata pelajaran sisipan, seperti misalnya kita ada pelajaran bimbingan konseling, ada pelajaran BK, ada pelajaran adab dan akhlak, ada pelajaran komputer Syekh di hari Selasa, ada pelajaran olahraga di hari Rabu, ada pelajaran art seni di hari Kamis, dan juga ada ekstrakurikuler kayak seperti olahraga, badminton, silat, karate, silat, kemudian ada memanah dan lain-lain gitu sih. أنا سأبدأ من حيث انتهت. هي المشكلة موجودة في السؤال. المشكلة التعليمية موجودة في نفس السؤال. كثرة العلوم في الحصة أو في الكلاس أو في الفصل أو في المدرسة هي التي تجعل من القرآن شيء ليس مهم. علوم كثيرة والقرآن له نصيب قليل منها. لذلك نحن أرجع وأقول المشكلة الكبرى أن القرآن ليس له نصيب كافي من هذه العلوم. وإن كان هدف المدرسة في كل المدارس، وإن كان الهدف أنه هو هدف قرآني ونحتاج أن ينشأ الطفل أو الطالب على أن يكون متقنا حافظا، يجب أن يعطى القرآن جزء كبير. أنا ما أعطي القرآن فقط 5%، 10%، على الأقل يكون للقرآن 20% من يومية الطالب، هذا على الأقل. أما أنا أشغله بأمور أخرى، غدا سيأتي عنده واجبات، متى سيحفظ القرآن وهو لم يكتب في البيت الواجب الآخر؟ المشكلة الأولى أن لو أن المدرسة قائمة فقط على القرآن الكريم سيستطيع الطالب أن، لذلك أنا قلت لك في الزمن الأول في زماننا نحن نتعلم القرآن نعم في الدراسة نعم، لكن ليس كل حياتنا في المدرسة كلها قرآن، لأن المدرسة فيها علوم كثيرة، 10 كتب 12 كتاب، لكن وقت القرآن أصلا يبدأ عندنا. أنا تعلمت من العصر إلى العشاء هذا القرآن. أما في فترة الصباح هي فقط مادة تدرس، هي نعم تضاف للطالب ويعلم فيها الطالب نعم، لكن ليس هناك تارجت أن يختم القرآن
لهذا الطالب أن يختم ويحفظ كثيرا، ليس هناك ذلك، لأنه موجود له جزء بسيط ربما 5%، ربما قليل جدا. بعض المدارس 1%، بل هناك بعض المدارس ما عندها نصيب من القرآن أبدا بسبب نظام الحكومة، ما يستطيع أن يدخل هذا البرنامج حتى لا يتعارض مع الدراسة الأخرى. Jadi beliau menyinggung untuk pembagian waktu dan juga kegiatan yang ada di sekolah. Yang banyak ada sekolah-sekolah yang terlalu banyak kegiatan sehingga hanya menempatkan Quran itu hanya sebagian kecil dari waktu belajar setiap harinya. Dan paling minimal beliau mengatakan itu sekitar 20% paling minimal untuk pembelajaran Quran di sekolah. Karena apabila anak-anak terlalu banyak dengan kegiatan-kegiatan sekolah, apalagi nanti ada ujian-ujian dan lain sebagainya, kadang-kadang itu nanti akan menyulitkan mereka kapan mereka akan menghafalkan Al-Quran, kapan mereka akan membagi waktu untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana program Quran di Hafiz School sendiri, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Nah, untuk pembelajaran Quran sendiri di sini memang kita ada tahsin dan tahfidz begitu. Dan tahsin pastinya tentu masuk ke dalam pembelajaran Quran. Anak akan dilatih untuk belajar Quran yang baik. Karena memang suka disalahartikan ya Ustaz ya, terkadang orang tua hanya melihat jam tahfiznya saja gitu. Tahsin padahal ya Syekh, tahsin merupakan bagian dari pembelajaran Quran ya Syekh. Tanpa tahsin, anak-anak tidak mungkin bisa belajar, bisa menghafal Quran ya. Nah itu yang sering disalahpahamkan sama orang tua. Terkadang orang tua melihat hanya dari jam tahfiznya saja gitu. Padahal kita di sini sudah menaruh ada jam tahsinnya juga ya Ustaz ya. معذرة كومنت هذا الفهم الخاطئ أو الفهم الخاطئ عند كثير من أولياء الأمور يريد ابنه أن يتقن مباشرة أو يحفظ مباشرة. لا يجوز للطالب أو لا نقول لا يستطيع الطالب أن يحفظ القرآن مع أي أستاذ إذا كان لسانه، لا نقول في العربية، إذا كان لسانه ثقيلا في المخارج لا يجوز للطالب ولا يستطيع الطالب أن يحفظ سورة واحدة أو سطر واحد أو آية واحدة ولسانه ثقيل إذا لم يكن هناك أساس في التحسين وضبط المخارج لن يعرف القرآن ولن يحفظ، لأن الغاية في القرآن ليست حفظه. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ورتل القرآن ترتيلا، هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ورتل فعل أمر ثم أكده بمصدر ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. الدنيا رتل يا محمد هذا القرآن ترتيلا. ثم قال في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم قال في آية أخرى لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا كان المقصود أنك تريد ابنك يحفظ يجلس في البيت يحفظ، ليس هناك مدرس عنده معجزة يجعل الطالب يحفظ في اليوم 10 صفحات وزيادة. الموهبة تالنت ترجع إلى الطالب، لكن وظيفة الطالب وظيفة المدرس أن يلقن. لذلك القرآن نزل بالتلقين من الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته، إلى أكبر وأعظم الملائكة جبريل. وكان جبريل ينزل كل ليلة في رمضان ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجها لوجه، فكان يقرأ آية ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكرر. هذا هو خير خلق الله، فكان يقرأ بالترتيل وبالمواجهة، لا يقرأ مع نفسه، بل وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى القرآن. أختم بهذا. كان يعني في أحد القصص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأحد الصحابة اقرأ لي القرآن، فأجاب هذا الصحابي نسيت اسمه قال كيف أقرأه عليك أنزل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن الاستماع لذة ورحمة ومغفرة بل أن في الاستماع الإنسان يخشع ويتدبر. لذلك ليس المقصود هو الحفظ، وليس واجب هو الحفظ، بل الواجب علينا قراءة القرآن كما أنزل بالترتيل وبالتلقين. هذا الذي يجب أن يفهمه. أنا يعني فقط مثلا التارجت أو نقول الحاصل ليس واجب أن يحفظ الطالب عندي 5 أجزاء في السنة، يتقن جزء واحد بالإتقان.
اللسان وبالمخرج الصحيح أفضل من يقرأ 5 أجزاء 10 أجزاء. والله ورسوله يقول في الحديث في الإمامة: يؤم القوم أقرأهم وليس أحفظهم. ومعنى أقرأهم أي أصحهم نطقا. Cukup dulu Syekh ya. اللسان. Jadi yang beliau Syekh nasihatkan juga bahwa tujuan utama dari Al-Quran itu ya jadi sulit bagi siswa untuk memungkinkan hafalan apabila dia sendiri pun belum bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat yang beliau sebutkan, salah satu di surat Al-Muzammil, warattil Quran tartila, ini siganya perintah dari Allah yaitu untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yang di sini maka membutuhkan tahsin, bagaimana nanti anak-anak membaca Quran dengan baik, dan makhraj hurufnya juga sifat-sifatnya, yang kemudian nanti guru-guru yang memiliki misi yang sangat besar untuk bagaimana memperbaiki bacaan anak-anak. Jadi banyak dari sekolah-sekolah dan juga kaum muslimin yang menganggap yang utama adalah hafalan Quran. Bahkan ya mereka berbangga-bangga dengan banyaknya juz hafalan yang mereka miliki. Sedangkan وجود تارجت للحفظ وليس هناك وقت للتحسين. كيف هذا؟ ya, jadi inginnya lebih banyak menghafal dan lagi tahsin untuk memperbaiki bacaan itu kurang. Dan juga bahkan Nabi SAW itu sangat menyukai apabila beliau dibacakan Al-Quran kepada beliau alaihissalam, yang kalau sahabat ini bilang, mengapa saya harus membacakan kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku lebih senang untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan kepadaku. Jadi bahkan ada nasihat juga yang perintahnya bacakanlah kepada mereka Al-Quran, maksudnya adalah untuk memperbaiki bacaan mereka dengan sempurna, dengan mungkin bacaannya. Maka ketika anak-anak sudah bisa membaca dengan baik, insya Allah hafalan berapapun akan bisa tercapai begitu sih. Tapi memang intinya adalah bagaimana anak-anak itu bisa baca Quran dengan baik. Sebenarnya itu anak-anak juga boleh sering didengarkan murotal ya Ustaz ya. هذا واجب. Itu sangat هذه نصيحة قبل قليل للطلاب. dianjurkan ya. نعم. هذا معنى Ya, jadi ini juga berhubungan nanti dengan apa yang tadi Syekh sampaikan, ada korelasinya ya, bahwa memang untuk tahsin sendiri di Haki School ini sepekan itu ada 6 jam gitu. Jadi kita tidak menjadikan Quran itu sebagai pelengkap, karena kita menjadikan Quran itu sebagai tujuan utama tetap begitu. Yang itu 6 jam untuk level atas, kelas 4, 5, 6. Sedangkan anak-anak level bawah kelas 1, 2, 3 itu bisa 7 jam dalam satu pekan. Yang ini Masya Allah sebenarnya sangat banyak porsinya begitu. Kemudian juga ada tahfiznya, yang tahfiznya juga 7,5 jam kalau kita menghitung per pekan. Kelas atas atau kelas bawah itu Ustaz? Seluruh kelas 7,5 jam gitu. Dan di sini akhirnya anak-anak itu akan terbiasa bermuazamah dengan Al-Quran setiap harinya. Yang mungkin ya mohon maaf, ada beberapa sekolah yang hanya menjadi Al-Quran itu hanya sepekan sekali, sepekan 1 jam, atau mohon maaf ada yang menjadikan Quran itu hanya sekedar setoran saja gitu, yang kemudian setelah berapa lama akhirnya pun hilang. Untuk murojaahnya sendiri bagaimana Ustaz? Ya, untuk murojaah kita akan ada target di sini, target bulanan, yang kemudian di pekan keempat itu akan ada pekan murojaah, yang nanti anak-anak pada pekan ke-1 sampai ke-3 akan ziyadah menambah hafalan, kemudian di pekan terakhir akan memungkinkan hafalan tersebut yang mereka tambah selama 3 pekan. Apakah dengan kan saat ini di Haki School ada program baru nih Ustaz ya, bilingual. Bilingual ini maksud dan tujuan kami adalah sebetulnya untuk menambah value dari sekolah kita gitu Ustaz. Dan dari saat ini berjalan, apakah bilingual mengganggu jam Quran yang saat ini sedang berjalan Ustaz? Kita selalu melakukan penyesuaian ya begitu. Jadi apapun program mungkin yang ada, ya kita tetap mengusahakan Al-Quran itu tetap yang utama gitu. Jadi sehingga bilingual ini
tidak menjadi halangan untuk Al-Quran itu kita kurangi. Jadi kita justru tetap bagaimana caranya Al-Quran ini bisa tetap efektif, tetap optimal dan intensif juga setiap pekannya. Dan salah satunya di tiap pekan itu kan ada murojaah online dan tahsin online gitu. Itu juga membantu juga untuk anak-anak menghafal dan juga Terus untuk murojaah sebetulnya apakah kita hilangkan Ustaz dari program jadwal sekolah? untuk murojaah sendiri sebenarnya ada tahapan pembelajaran yang ini wajib guru-guru ketahui. Yang ini juga kita ajarkan kepada guru bahwa setiap tahfiz itu di awal akan ada namanya murojaah ba'idah, yaitu murojaah hafalan surat yang lamanya yang paling jauh, dan juga murojaah qoribah surat atau juz yang paling dekat yang baru dihafalkan gitu, sehingga terus terrolling setiap harinya. Yang namanya hafalan kayaknya nggak mungkin lepas dari murojaah ya Ustaz ya, itu pasti selalu murojaah diulang-ulang hafalannya. Kemudian nih Ustaz, aku dari tadi belum bisa Iya, nih. belum disapa Ustaz Iya, iya. Adis. Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih kualitas guru-guru di hati, kualitas guru-guru Quran di hati pada saat dari mereka rekrutmen sampai dengan pembinaannya atau sampai saat ini seperti apa Ustaz? Baik, jazakillah khairan Bu Fani, Safidah dan Syekh. Ibu, alhamdulillah di Yayasan Akil Learning Center ini kita untuk guru yang menjadi konsen utama. Dari yayasan punya standar operasional dalam rekrutmen guru Ustaz. Karena saya Al-Quran ini di tempat kami termasuk al-mad al-muhimmah, jadi pelajaran yang utama, yang penting, asas daripada hafiz ini. Sehingga kita membuat rekrutmen guru memiliki standar-standar yang berkualitas. Di antaranya Ibu, standar kami untuk guru Quran minimal itu memiliki bacaan Quran yang sangat baik. Karena nanti kan mereka akan mengajarkan kepada siswa-siswi kami. Dan di antaranya juga mereka memiliki hafalan minimal 5 sampai 6 juz. Dan di dalam tahapannya setelah kita memberikan informasi rekrutmen guru, nanti ada beberapa step-step yang harus dilewati oleh calon guru Quran di tempat kami. Ada tes-tesnya Ibu. Di antaranya nanti yang pertama itu ada interview wawancara. Setelah itu nanti ada tes bacaan dengan koordinator Quran. Lalu nanti ada micro teaching juga. Setelah nanti melewati 3 tahapan, Ada tes psikologi juga Ustaz? ada tes psikologi juga dengan bimbingan konseling. Dan nanti baru di situ ada dinyatakan dia lulus dan belum 100% diterima. Nanti ada tahap pembekalan saya. Jadi ada tahap pembekalan, nanti pembekalan sendiri dipimpin langsung oleh Ustaz Yuda. Di situ kita sampaikan bagaimana metode pengajaran di Hafiz School. Baru nanti setelah kita sampaikan pembekalan, kita review lagi si guru ini, apakah calon guru Quran ini sudah memenuhi kriterianya belum. Setelah itu baru dinyatakan lulus. Dan nanti pun Bu Syekh, saat mereka sudah menjadi guru itu setiap pekan masih ada pembekalan. Ada pembekalan internal yang sudah sering dijalankan oleh Ustaz Yuda, dan insya Allah juga nanti setiap bulan sekali ada juga pembekalan dari pihak eksternal. Kita bekerja sama dengan Kita sudah pernah bekerja sama di Umi Foundation. dengan Umi Foundation. Ya, saya lupa di antara syaratnya juga calon guru Quran ini harus memiliki minimal ya sertifikat Umi seperti itu. Ya, dan kita saat ini sudah ada berapa orang Ustaz yang memiliki sertifikat? Kalau untuk yang sekarang kita alhamdulillah hampir setengahnya dan Sudah setengahnya. sudah setengahnya saja, masya Allah. Dan kita juga untuk informasi Bunda, kita untuk ke Umi Foundation sudah mendapatkan nomor registrasi. Jadi Dan untuk insya Allah nanti di semester 2 kita akan ada acara apa Ustaz? semester 2 insya Allah kita akan ada munakosya. Munakosya dan juga kerjasama dengan dengan Umi Foundation. Dan untuk di bulan-bulan ini juga Ustaz Yuda ya. Ya, Desember insya Allah nanti ada kerjasama dengan LPTQ. Jadi siswa-siswi kelas 6 Hafiz School nanti akan dites dari Pak Ustaz, dari GI, dari LPTQ. LPTQ itu sebetulnya apa Ustaz? Apa keunggulan ketika anak mengikuti LPTQ itu apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Untuk LPTQ sendiri ini lembaga yang sudah diakui negara dan kemenang begitu ya, yang nanti sertifikat yang mereka dapatkan dari hafalan yang mereka tes uji itu nanti bisa
bisa digunakan untuk mereka mendaftarkan di sekolah-sekolah yang mereka inginkan untuk di jenjang selanjutnya. Untuk mungkin ada juga yang mau mengambil jalur beasiswa, itu juga bisa menggunakan ini untuk beasiswa dari high school yang sudah lulus LPTK itu alhamdulillah masuknya juga lebih mudah dan juga bahkan ada yang tanpa tes begitu kan. Allah, masya Allah, ini sudah diakui negara berarti. Berarti kalau misalnya anak-anak yang sudah memiliki sertifikat LPTK itu dianggap berkualitas ya Ustaz ya? Insya Allah, karena kita juga akan Dan anak-anak seleksi. yang unggul ya? Iya. Insya Allah. Ya, Syekh, menurut Syekh dari kualifikasi guru yang saat ini hati school sudah buat Syekh, apakah itu sudah cukup menurut Syekh? Kualifikasi guru menjadi guru Quran dari kualifikasi yang kita punya dengan dia harus mempunyai hafalan minimal 5 sampai 5 juz, 3 sampai 5 juz, kemudian memiliki akhlak yang baik dan bacaan yang baik, seperti itu. بالنسبة للمدارس العامة إذا كان كل مدرس يحفظ على الأقل 5 أجزاء فهو شيء جميل جدا. المهم هو أن يحفظ بالطريقة الصحيحة ويكون مخرجه سليم حتى لا يصاب يعني أو لا يكون خجولا مع الطلاب. أنه عندنا قاعدة تقول إذا كان الطالب يحفظ أكثر من الأستاذ فقد يكون هذا من العيب يعني. قد يكون يعني هذا لا يستقيم يعني. ولو كان علمه في الأمور الأخرى كثير، لكن إذا كان يعلم القرآن وحفظه محدود، أما إذا كان بشكل عام يعني علوم أخرى لا بأس، لكن إذا كان خاصا بتحفيظ القرآن أتمنى أن يكون الزيادة أفضل. كلما كان زيادة كان أفضل وكان رفعة له في الدرجات يعني. Beliau menjelaskan bahwa kriteria yang dijelaskan oleh Ustaz Agus ini sangat bagus untuk yang mungkin sekolah Quran begini yang memang kita memiliki harus punya standar yang tinggi, Ustaz. Dan juga guru-guru yang memang memiliki hafalan 3, 5 dan bahkan mungkin lebih. Ini sebenarnya yang mungkin saja. Jadi sebenarnya guru-guru ini sudah ada yang menyelesaikan 30 juz. Jadi ini yang mungkin berapa gitu ya. Mereka masih sering murojaah. Jadi sebenarnya ada dari mereka yang sudah selesai gitu bahkan 30 juz untuk menyetorkan gitu dan saya menasihati bahwa guru itu jangan sampai hafalannya lebih sedikit daripada murid. Betul. Gitu. Dan ini merupakan sebuah aib gitu. Nah, biasanya Ustaz sering dari Yayasan sendiri punya program tasmi ya Ustaz ya, tasmi guru di setiap bulan Ramadan dan itu langsung disaksikan dan diuji oleh saya gitu kan, sehingga saya sebagai ketua yayasan pun harus tahu bagaimana kualitas guru-guru ini seperti itu. Dan juga kan memang hariannya juga ada setoran guru juga. Nanti yang guru-guru biar bisa tetap terus memelihara hafalannya, menjaga dan menambah juga bisa yang memang belum selesai. Oke, jadi alhamdulillah dari kualifikasi gurunya sudah, kemudian tadi dari schedule juga sudah, nasihat dari Syekh juga sudah. Nah, mungkin sedikit mau menambahkan kepada ayah bunda di rumah. Hari ini barusan kami memberikan pengumuman kepada anak-anak untuk memotivasi mereka dalam menghafal Al-Quran agar target 6 juz yang kita lakukan, yang kita targetkan kepada anak-anak bisa memotivasi anak-anak. Kami dari yayasan membuat hadiah ya kepada anak-anak yang mampu anak haki school yang mampu menghafal 6 juz, itu akan diberikan hadiah sepeda listrik dari Yayasan Hakilah Center. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ayah bunda juga dalam membimbing anak-anak. Oh iya Ustaz, mungkin ada satu lagi yang mau dibahas terkait ekspektasi orang tua dan kemampuan orang tua dalam membimbing anak-anak, serta kemampuan anak-anak juga nih Ustaz, yang menjadi problema saat ini gitu ya. Mungkin bisa dibahas sedikit sebelum kita closing ya. Untuk hafalan dan juga mahasiswa memang kita kembali lagi kepada pribadi dan persoalan masing-masing anak. Ya, kami memang punya target 6 juz, akan tapi itu target yang ideal dengan kemampuan siswa yang dia sudah bisa baca, kemudian dia juga
rajin membacanya, menghafalnya. Kemudian juga ada segitiga sinergi kalau di kita namanya kan, jadi antara sekolah, anak dan juga orang tua juga, dan orang tua yang ini saling membantu gitu. Jadi bukan hanya menyerahkan full kepada sekolah, nah, tapi kita juga memang sangat perlu bantuan dari orang tua. rumah. Betul ya Syekh ya? Nah. Jadi tidak hanya orang tua, tidak hanya guru saja yang لذلك menghafal ya. إذا كان الأساس سليما فالباقي كله إن شاء الله سليم. يعني إذا كان الأب قدوة صالحة والأم يستمعون ويقرؤون القرآن كل يوم فالعاقبة إن شاء الله والشجرة مثمرة. لذلك نحن نقول لكم مرة أخرى، نحن كمسلمين يجب أن يكون القرآن أسلوب حياة، ستايل لايف، ليس فقط لمقصود في الدنيا بل لرفعة عبادة واستفادة، رفعة في الدنيا والآخرة. لأن الرسول يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، فنسأل الله أن يرفعنا وإياكم. استمعوا للقرآن، فإن القرآن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن دائما إن شاء الله أبناؤه صالحون. لذلك دائما يقال علم ابنك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. علم ابنك القرآن وسيكون له مفتاح لكل خير، ولو كان يعني عنده في بعض السلوكيات خاطئة أو بعض الأمور لا يفهمها، أو يعني مثل ما تقولون سلجلا، سيرجع القرآن سيعيده إلى الطريق الصحيح. القرآن هو الذي يحفظ. في الحقيقة عندما تقول لفلان هل تحفظ القرآن؟ يقول لك نعم أنا حفظته. في الحقيقة القرآن هو الذي حفظك ولست أنت الذي فقط تحفظ القرآن. هذا هو المقصود. فإذا كانت الشجرة مثمرة فثمارها ستكون صالحة للأكل. والمقصود على كل أب وعلى كل أم يجب أن يكون لكم نصيب من القرآن في البيت، لأن البيت الذي يذكر فيه اسم الله وذكر الله تعالى هو بيت صالح، والبيت الذي لا يذكر فيه اسم الله يكون كالبيت الخرب، أي لا فيه بركة ولو كان أهله من الأغنياء، ولو كان أهله يمتلكون كثير من المال، ولو كان وجهاء وعندهم مناصب في الدنيا، ولكن لا يقرؤون شيء من القرآن فحياتهم ما فيها من البركة شيء ولا استقامة. نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وجزاكم الله خيرا. Beliau menjelaskan ya bahwa memang sangat penting untuk orang tua itu juga memiliki ilmu tentang Quran, yang mereka juga belajar Al-Quran di rumahnya, kemudian juga membacakan Al-Quran di dalam rumah. Ya ini juga pasti mencontohkan kepada anak-anaknya di rumah mereka, kemudian rumah itu menjadi berkah begitu. Dan bahkan kata Nabi SAW, Allah mengangkat derajat sebuah kaum, suatu kaum itu karena disebabkan Quran, dan juga merendahkan, menghinakan mereka juga disebabkan karena Quran. Jadi bila orang tuanya akar dari sebuah pohon itu juga kuat, maka buah-buahnya pun akan keluarnya sangat baik dan bermanfaat. Ya jadi kalau kamu ditanya kata Syekh, berapa kamu hafal Quran gitu. Ya, kalau beliau bilang sebenarnya bukan kamu yang menghafal atau menjaga Quran, tapi Al-Quran yang menjaga kamu. Jadi kalau kita berusaha terus setiap hari menjaga Quran di rumah kita, dibacakan di dalam rumah surat Al-Baqarah yang paling kita syaitan ini yang mereka akan kabur, dibacakan Quran, dibiasakan anak-anak dalam Quran, maka insya Allah Quran ini akan sangat bermanfaat dan juga akan menjaga anak-anak kita juga dan keluarga kita. Berarti memang kami juga menghimbau kepada para orang tua karena segitiga sinergi target anak-anak mungkin tidak bisa tercapai apabila juga tidak ada kerjasama dengan orang tua seperti itu. Makanya kami menghimbau untuk orang tua juga bisa belajar Al-Quran juga ya Ustaz ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti jika sudah ada waktunya kami bisa memfasilitasi juga mungkin ya Ustaz ya di kemudian hari, insyaallah. Baik, mungkin itu saja untuk podcast kita hari ini ya. Silakan mungkin bisa Ustaz Agus atau Ustaz juga bisa ditutup. Dan bagi orang tua murid kami masih membuka pendaftaran untuk gelombang pertama. Jadi jika ingin diskon yang spesial silahkan bisa segera mendaftarkan sebelum bulan Januari
sekali. Terima kasih. Silakan Ustaz Agus atau Ustaz tidak? Intinya apa nih? Closing. Langsung saya dulu. Baik, terima kasih Bu Fani, Syekh Lanji dan Ustaz Yuda. Alhamdulillah Bunda, sekali lagi saya menyampaikan bahwa Hati School ini hadir untuk menghadirkan generasi-generasi penerus bangsa ini yang benar-benar cinta Al-Quran. Dan Hati School adalah sekolah yang menjadikan Al-Quran sebagai al-mada al-muhimmah, pelajaran atau salah satu mata pelajaran yang penting, yang utama, dan kita juga menjadikan orang tua sebagai mitra kita untuk senantiasa bersama-sama bagaimana kita mensukseskan mencetak generasi-generasi yang Al-Qurani dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Yuda. Dan harapan kami ini, program ini nggak bisa terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan, support, kerjasama daripada ayah bunda. Oleh karenanya di sini kami sekali lagi mengajak, ayo bersama-sama kita hadirkan pendidikan Quran yang terbaik di negeri kita ini, khususnya di Kota Bekasi ini, dengan cara mendaftarkan putra putri ayah bunda untuk sekolah di Hati School dengan harga yang tadi sudah disampaikan, harga spesial. Segera datang dan kita bersama-sama bersinergi untuk menghadirkan generasi-generasi Quran yang terbaik yang nanti akan bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la